Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Selamat datang di Gapai, Garut Pandai Informasi. Nah, Gapai ini info aja ya nih para wargi ya. Gapai ini adalah segmen terbaru dari Garut Cup TV yang akan membahas mengenai teknologi informasi. Nah, di episode pertama kita akan membahas mengenai tips bagaimana sih cara mengakses internet yang baik. Nah, di samping saya sudah ada Kang Ega nih dari bidang keamanan informasi, persandian dan statistik ya Kang ya, dari Diskominfo Kabupaten Garut. Apa kabar Kang Ega? Alhamdulillah, memang. Kang Ega sehat? Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Ega. Nah, berkaitan dengan episode kita kali ini, nah Bapak kan di bidang keamanan ya. Akang maksud saya ya, Akang di bidang keamanan. Nah, gimana sih tips-tipsnya gitu dalam mengakses internet yang baik itu gimana? Di era digitalisasi ini, kita tidak bisa terhindar dari aktivitas menggunakan informasi teknologi. Yang familiar biasanya kita mengakses internet, bermedia sosial, dan sebagainya. Untuk itu ada beberapa tips yang bisa membantu kita melindungi dari hal-hal yang tidak baik di akses internet tersebut. Oh, di internet juga ada gitu kan? Oh, ya? Ada resiko yang memang bisa menjadi fatal ketika ada hal-hal yang tidak biasa kita gunakan. Salah satunya gimana tuh Kang? Menjaga keamanan bermedia sosial ataupun mengakses internet yang baik. Yang pertama, jangan membagikan informasi yang bersifat pribadi. Kayak gimana tuh? Nah, contohnya misalkan membiasakan men-share nomor identitas. Apakah itu KTP, SIM, paspor dan sebagainya. Apalagi nomor rekening ya kan? Betul, nomor rekening misalkan biar bank transfer ya. Nah, itu juga jangan dibiasakan. Hindari hal-hal yang bersifat pribadi untuk bermedia sosial ataupun mengakses internet. Yang kedua, gunakan sandi atau password yang aman. Aman gimana kayak? Aman tuh gini. Sandi atau password tersebut itu tidak mudah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara satu, jangan pernah menyimpan password atau sandi di komputer ataupun di media browser biar ingat gitu kan ya, jangan pernah. Jadi biasakan mengingatnya itu di sini biar lebih aman, nggak ada yang retas itu. Yang kedua, gunakan password atau sandi yang unik, dimana si password itu merupakan suatu kombinasi. Contoh, kombinasi huruf besar, huruf kecil, simbol-simbol ataupun angka. Jadi sulit bagi orang lain untuk meretas. Jadi jangan pakai huruf aja gitu Kang ya? Nah gitu, jadi ada kombinasi biar sulit untuk meretas. Biasanya tuh pakai tanggal lahir tuh Kang. Oh jangan, itu kan lebih mudah ya kan? Di apapun diretas kalau hal-hal seperti tanggal lahir, nama orang tua, ataupun nama pacar. Misalkan Kang Indra kan belum nikah ya nih guys, belum nikah. Jangan bahas itu Kang. Jangan di sini ya? Iya jangan. Oke. Selanjutnya Kak Indra, jangan pernah membagikan password itu. Misalkan Kak Indra lagi ngobrol sama pacar nih. Terus kan saya gak punya kan? Ya nanti kalau punya ya kan. Jomblo guys. Oh bukan di sini ya. Jadi jangan pernah membagikan password ataupun sandi ke orang lain. Jadi password atau sandi itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi ini hal yang paling krusial. Jaga password atau sandi. Selanjutnya kalau dipaksa gimana nih Kang? Itu resiko ditanggung Kang Indra aja gitu. Jadi hati-hati untuk password dan sandi, hanya kita aja yang tahu untuk akses tersebut. Selanjutnya, ini yang sering bermasalah di saat ini lagi ngehits nih permasalahan ini, yaitu terjadi penyalahgunaan akses dengan menggunakan tautan. Jadi ada yang mengirim tautan ataupun konten ke kita dari orang yang kita tidak kenal. Biasanya tautan tersebut meminta data-data pribadi dari kita, apakah itu nama, nomor HP, ataupun juga email, termasuk dengan sandinya. Nah, ini sering. Biasanya konten tersebut atau tautan tersebut dalam modus, apakah itu hadiah, bonus, reward, dan sebagainya. Nah, itu sering bener Kang. Kan sering, kalau di WA tuh ya, ada yang suka nge-broadcast tuh, kayak misalkan dapat undian. Kayak gitu. Jadi prinsipnya buat teman-teman semuanya, jangan pernah mengklik ataupun mengakses tautan dari orang yang tidak kita kenal. Abaikan saja, itu paling aman. Tuh, para wargi ya. Hati-hati, itu paling aman. Selanjutnya,
kita harus rajin mengupdate software. Biasanya sistem operasi itu atau aplikasi itu suka minta update biar dia terbarukan. Ada versi Betul. ini gitu ya. Jadi dia itu akan menguatkan juga sistem keamanannya. Itu membantu juga kita, melindungi kita dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, mungkin tips mudah lagi yang kelima, mungkin hindari penggunaan WiFi publik untuk melakukan akses pribadi ataupun yang bersifat privasi. Contoh, misalkan kita mengakses WiFi publik untuk melakukan transaksi secara online misalkan. Karena rekam jejak digitalnya akan tercatat di IP address-nya, kurang lebih seperti itu. Ataupun kita membuka akses media sosial di WiFi publik. Bagi teman-teman yang jago IT, itu sangat mudah untuk diretas. Jadi, nah itu ya, hati-hati para wargi tuh yang nggak punya kuota, usahakan beli dulu tuh. Jangan sampai gunain WiFi publik buat apa tadi Kang? Hal-hal pribadi seperti melakukan pembayaran elektronik ataupun akses media sosial. Jadi WiFi publik itu kita hanya gunakan untuk kepentingan informasi. Apakah buat browsing aja gitu ya? Misalkan. Ya ini kan kaitan dengan keamanan informasinya. Bukan berarti WiFi publik tidak boleh untuk bermedia sosial, bukan. Cuman akan lebih aman ketika kita menggunakan WiFi publik untuk informasi saja atau menyampaikan berita misalkan ataupun informasi ke orang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi mending pakai kuota sendiri aja ya Kang ya? Kalau untuk hal-hal yang privasi. Oke, terima kasih. Ada lagi Kang? Mungkin secara sederhana seperti itu. Yang penting kita membiasakan diri untuk menyimpan hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi jangan mudah untuk men-share, jangan mudah untuk membagikan hal-hal meskipun yang sama pacar sendiri ya Kang ya? Menjaga lebih baik. Iya, benar Kang, benar. Nah, oke, terima kasih Kang Ega untuk tips-tipsnya, sangat bermanfaat sekali ya. Nah itu ya para wargi, hati-hati tuh dalam mengakses internet. Ternyata kejahatan itu tidak hanya ada di dunia nyata saja, di internet juga ada gitu ya. Nah mungkin itu saja ya untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton Gapai episode pertama. Saksikan episode selanjutnya hanya di Garut Cup TV. Saya Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.